Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Nah, bertemu lagi sekarang dengan ibu. Kalian sudah belajar dengan ibu semester kemarin, semester 1. Sekarang kita bertemu di semester 2 di bab kedua. Karena bab pertama kemarin sudah ibu jelaskan atau materinya sudah ibu berikan, yaitu tentang bab sistem peredaran darah manusia. Nah, sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu materinya tentang fisika, yaitu tentang tekanan, ya. Nah, maaf ya, ibu jelasinnya ini di rumah, jadi ibu tidak ada whiteboard yang besar. Ibu menggunakan whiteboard kecil-kecil nih. Ibu tumpuk-tumpuk nih, sejajarkan ada 3. Kita masuk ya sekarang, yaitu materinya tentang tekanan. Apa sih tekanan itu? Tekanan yaitu besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas bidang tekan. Ya, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas bidang tekan, ya. Nah, tekanan juga merupakan hasil bagi antara hasil bagi antara gaya dengan luas bidang tekan, ya. Jadi pengertian tekanan itu ada 2. Yang pertama adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas bidang tekan, dan yang kedua adalah hasil bagi antara gaya dengan luas bidang tekan, ya. Nah, tekanan ini mempunyai lambang, yaitu lambang tekanan adalah P besar. Ya, lambang tekanan adalah P besar. Nah, dilambangkan dengan P. Tekanan adalah hasil bagi antara P sama dengan F per A. Ini adalah rumusnya, rumus utama tekanan. Ya, anak-anaknya, ini adalah rumus utama tekanan. Ini adalah tekanan P sama dengan F per A, di mana P yaitu adalah tekanan, F adalah gaya, sedangkan A adalah luas bidang tekan. Nah, ini P adalah satuannya Newton per meter kuadrat, sedangkan gaya satuannya adalah Newton, sedangkan luas bidang tekan adalah meter. Nah, ini adalah rumus tekanan. Dalam standar internasional, satuan tekanan dalam SI atau dalam standar internasional, satuan tekanan adalah Pascal atau dilambangkan dengan PA. Ya, anak-anak. Nah, atau juga Newton per meter kuadrat. Ya, Newton per meter kuadrat. Nah, ini adalah ibu bilang tadi tekanan. Ya, ini adalah rumus tekanan. Ini rumus tekanan, ini juga masuk ke dalam tekanan zat padat. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Ya, perhatikan. Ibu mau bertanya sama kalian nih. Ada bebek dan ada ayam. Ya, bebek dan ayam sama-sama berjalan di atas lumpur. Ya, di atas lumpur atau di atas tanah yang lembek. Ya. Nah, mudahan mana antara bebek dan ayam? Pasti kalian akan menjawab mudahan ayam apa bebek? Nah, mudahan bebek. Kenapa, Bu? Padahal bebek lebih besar
berat badannya dia lebih besar. Ayam ringan. Kenapa tidak ayam yang mudah berjalan di atas lumpur? Karena bebek mempunyai kaki yang berselaput, ya, kakinya itu dia berselaput, sehingga itu adalah memudahkan bebek untuk berjalan di atas lumpur. Ayam meskipun dia ringan, dia kakinya lebih runcing, ya, dia kakinya lebih runcing, sehingga dia susah untuk berjalan di atas lumpur, ya, melebes lah istilahnya mah, ya. Nah, atau juga seperti ini, nak. Ibu kasih contoh yang kedua, ya. Ibu kasih contoh yang kedua, maaf. Nah, ini ada ibu menggunakan sepatu hak tinggi runcing, ya. Ibu menggunakan sepatu hak tinggi runcing dan sepatu hak tingginya agak tumpul. Ini yang ke satu, ini yang kedua. Sekarang ibu tanya, mudahan mana berjalan, ya, berjalan di atas lumpur, mudahan mana? Pasti mudahan yang kedua. Tetapi ibu tanya lagi, nah, luas bidang tekannya besaran mana? Besaran yang kedua. Luas bidang tekannya besaran mana? Besaran yang kedua. Tapi ibu tanya, gaya tekannya besaran mana? Ingat, nah, gaya tekannya besaran mana? Gaya tekannya besaran yang nomor 1. Ini yang lebih besar. Ini yang lebih kecil. Kenapa, Bu? Ingat. Kenapa dia lebih besar sedangkan ini lebih kecil? Tekanan adalah hasil bagi antara luas bidang tekan, hasil bagi antara gaya dengan luas bidang tekan. Nah, semakin besar gaya tekan, maka semakin besar luas bidang tekan, semakin kecil gaya tekan. Semakin kecil luas bidang tekan, semakin besar gaya tekan. Paham nggak? Bingung? Nah, gini loh, nak. Ulangi lagi ya. Yang pertama dan yang kedua. Gaya tekannya besaran mana? Kalau gaya tekan, F-nya, gayanya, besaran yang nomor 1. Ya. Nomor 2, gayanya besar kecil. Kenapa? Semakin luas bidang tekan, maka gayanya dia semakin kecil. Ya, menekannya kan dia menekannya ke tanahnya ini, jadi tertumpunya ke segala arah. Jadi ini gayanya lebih kecil. Kalau nomor 1 gayanya lebih besar. Nah, luas bidang tekan A-nya. Besaran mana luas bidang tekannya? Luas bidang tekan besaran ini, ya. Kalau ini adalah kecil, lebih kecil luas bidang tekan. Yang nomor 1 luas bidang tekan kecil. Kalau nomor 2 luas bidang tekannya besar. Tapi nomor 2 gaya tekannya kecil. Kalau nomor 1 gaya tekannya besar. Paham sampai sini? Jadi gayanya, tekanannya lebih besar yang mana? Yang nomor 1 kalau gaya tekan. Kalau nomor 2 itu lebih kecil. Ingat ya, semakin besar gaya tekan, semakin besar tekanannya. Semakin besar luas bidang tekan, maka semakin kecil tekanannya. Itu untuk tekanan zat padat. Paham? Ya? Nah, selanjutnya sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tekanan dalam zat cair. Ya, tekanan dalam zat cair. Yang kedua adalah tekanan dalam zat cair. Nah,
Tekanan dalam zat cair ini memiliki sifat-sifat tekanan zat cair. Sifat-sifat tekanan zat cair. Yang pertama yaitu zat cair menekan ke segala arah. Zat cair menekan ke segala arah. Yang kedua, semakin ke dalam dari permukaan zat cair, tekanannya akan semakin besar. Ingat, semakin dalam permukaan zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Ya. Yang ketiga, tekanan zat cair tidak tergantung pada bentuk atau wadahnya, tetapi tekanan zat cair tergantung pada massa jenisnya. Nah, tadi ingat kalimat ibu yang kedua, tekanan zat cair semakin ke dalam, dia tekanannya akan semakin besar. Ibu gambarkan nih, ada sebuah bejana. Ya, sebuah bejana. Nah, bejana ini ibu isi air. Ibu isi air, ibu lubangin. Ini lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga. Oke, 3 saja cukup. Nah, ibu tanya, ketika lubang ini dibuka, ya, tekanannya dia lebih jauh yang mana? Yang nomor 1 kah, nomor 2, apa nomor 3? Ingat dengan kalimat ibu tadi yang kedua, sifat-sifat tekanan zat cair. Ya, ingat. Nah, kamu pasti menjawab yang pertama melihat, oh nomor 1 bu, nomor 1 pasti dia akan jauh. Salah ya nak ya. Yang betul adalah nomor 3. Ingat, semakin dalam ya, tekanannya akan semakin besar. Kita lihat seperti ini. Ketika ini dibuka, dia akan memancurkan air ke sini. Yang satu, yang kedua, ini yang ketiga. Ya kan? Ya. Nah, ini adalah tekanan dalam zat cair. Nah, anak-anak, itu sudah ibu jelaskan materinya tentang tekanan zat padat dan tekanan zat cair. Untuk soalnya, kalian kerjakan latihan siswa pada LKS kalian di halaman 16 yang nomor 1-nya saja. Yang soalnya, sebuah bus bermassa 6 ton mempunyai total luas permukaan ban yang menyentuh jalan sebesar 1,5 meter kuadrat. Hitunglah tekanan yang diberikan truk pada jalan. Nah, itu soalnya nanti kalian kerjakan di kertas lembar, kumpulkan di meja ibu, ya. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Dengan kondisi seperti ini, kalian harus tetap jaga kesehatan. Sampai di sini dulu pertemuan ibu. Untuk materi selanjutnya, subbab yang selanjutnya tentang tekanan hidrostatik dan hukum Pascal, hukum bejana berhubungan dan tekanan gas, nanti akan ibu lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.